Di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada 3 santri yang sedang ngaji sama beliau. Nah, keistimewaannya Syekh Abdul Qadir, dia bisa tahu isi hati seseorang. Nah, setelah ketiga santrinya ini ngaji, mereka panggil. Untuk santri yang pertama, beliau katakan, karena niatmu kesini benar-benar menuntut ilmu, maka kelak kamu akan jadi ulama besar, jadi wali Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, untuk kamu santri yang kedua, karena kamu datang ke sini niatmu hanya untuk menguji keilmuannya gurumu, maka kelak kamu akan jadi orang besar, kaya raya, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, untuk santri yang ketiga, beliau katakan, karena niat kedatanganmu ke sini hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan gurumu. Nah, kita sudah banyak menyaksikan seperti itu, datang ngaji hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan guru. Nah, kelak kamu akan mati dalam keadaan kafir. Semua ini berawal dari niat. Jadi ketika kita ingin menuntut ilmu, maka perbaikilah benar-benar niat kita. Benar-benar niat menuntut ilmu karena Allah. Nah, berselangnya waktu, ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini terbukti. Santri yang pertama jadi ulama besar, jadi wali Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Santri yang kedua jadi orang besar, kaya raya, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sementara santri yang ketiga tidak percaya ucapannya Syekh Abdul Qadir. Dia mewakafkan dirinya di masjid, sapu-sapu masjid, bersih-bersih masjid, tukang azan masjid. Nah, dulu kalau orang azan itu di atas menara. Nah, suatu waktu dia sedang azan, seorang wanita cantik lewat sambil melambaikan tangan kepadanya. Akhirnya dia tergoda dengan kecantikan wanita itu. Nah, setelah itu dia datangi rumahnya wanita cantik itu. Tujuannya apa? Untuk menikahinya. Kata si wanita, bukan, aku tidak ingin menikahimu. Hanya saja aku ini orang Yahudi, kamu orang Islam. Kata santri yang ketiga, ya sudah, pertemukan aku dengan orang tuamu. Akhirnya orang tuanya bertemu dengan santri yang ketiga, ngobrol. Kata orang tuanya, si wanita cantik tadi, bukan aku tidak ingin menikahkan engkau dengan putriku. Kamu harus pindah agama dulu, baru kamu bisa nikah dengannya. Karena hawa nafsu sudah bergejolak di dalam dirinya, akhirnya dia memutuskan pindah agama, keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya dia bersama dengan wanita cantik itu dan mendustakan agamanya yang dulu. Dia dustai agama Islam. Nah, akhirnya dia dibunuh. Nah, matilah dia dalam keadaan beragama Yahudi. Apa yang diucapkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terbukti bahwa dia mati dalam keadaan kafir.